Ya. Kuis. Ya. Oh ya, saya sudah absen ini ya. Kan ini materinya sebetulnya note. Jadi sekarang yang kemarin tuh dasar-dasar dari rangkaian listrik. Dasar dari rangkaian listrik, kemudian kita sudah masuk materi analisa rangkaian listrik. Analisa rangkaian listrik yaitu satu node, mesh, superposisi, Thevenin, Norton. Itu sudah UTS. Sebelum masuk ke materi baru, kita menengok kuis sebentar, mudah-mudahan apa benar gitu ya. Ini rangkaian listrik kuis ya. KLMNOPVR quiz. Ini kuis mana? Oh ini kuisnya. Zedel dulu ya. Saya bingung apa. Apa ada yang ditanyakan? Kita kecilin. Nah ini ya. Nomor pertama. Pertama kontrol kopi. Kontrol V. Lambat. Sudah kan kontrol kopi ya, kontrol kopi. Oke. Bisa ya? Oh lama. Anda kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Kelihatan. Beda. Siapa tadi? Ahmad Rifai atau siapa tadi yang bilang itu? Saya, Ya, Bu. Ahmad Rifai nomor absennya berapa? Nomor absen 2 Ibu. Oh, 2. Terus yang ini kalau nggak, yang kemarin ya, yang tanya ya, ada ini nggak? Ada perbedaan seingat saya ya. Ini kan nomor absen. Kita kerjakan punya Rifai ya. 2 ampere. Itu berisik. Ini kalau nggak salah ke bawah. Ganti. Ya, ini sudah. Apa-apa. Enggak. Kalau nggak salah ke bawah 180. Yes, apa ya? Ini kalau nggak salah 2. Kalau nggak salah sih saya agak lupa. Itu ke atas Ibu.
Oh, ke atas. Iya, Ya, ya. yang sebelah kanan baru ke bawah, Ibu. Oh, yang ini ke atas, yang sebelah kanan ke bawah. Oh, Nah, iya, Bu. balik. Sebentar. Bisa nggak begini ya? Oh, andunya di sini ya. Redo. Kontrol kopi. Nah, yang sebelah nomor absen tetap ke atas emang ya, Rap? Ke bawah, Ibu. Oh, ini yang ke bawah. Yang 6 ohmnya ke atas. Iya, ke atas, Ibu. Iya, tetap ke Iya, atas, iya, Bu. iya. Setiap kelas beda soalnya. Ini ke bawah. Ya, Ahmad Rifai kan 2, katanya 2. Ahmad Rifai 2. Ya, 2. Nah, salah jangan gini. Oh, ini tetap ke atas ya. Bener ya, ke atas ya. Terus ini kalau nggak salah 2. Iya, Bu, 2 ampere. Iya, Ibu. Terus ke atas. Nah, 2. 2, 2. 2. Ya. Cabangnya yang bawah ground ya, maksudnya negatif. Ini cabang, ini 1, 2 bukan cabang. 1, 2 bukan cabang. Jadi kita hijau ya. 1, 2 bukan cabang. 1, 2 bukan cabang. Jadi yang cabang ya ada 1, 2, 3. Nah, itu baru cabang. Tuh ya. Jadi yang 2 itu bukan cabang, yang lebih dari 2 itu baru cabang. Kita namai, terserah mau namain. Gitu. Ini apa sih ngomong? Oh ya udah. Terus habis itu apa? Yang masuk sigma, kan saya bilang Kirchhoff 1, baru Kirchhoff 2. Kirchhoff 1 itu harus masuk sama dengan, biasanya saya biru, arus, jumlahnya arus yang keluar M sama K. Nah, itu 2 ampere masuk, merah. 2, keluar biru 2. 2. Kalau ke atas berarti ini harus cepat ini kalau 2 malah. 2 ya berarti plus. Harus plusnya di bawah, ini sudah pasti karena itu soal ya, ke atas berarti plusnya pasti di bawah. Terus masuk 2. 2 masuk sama dengan birunya 2 juga. Berarti kebetulan ini di sini 0. Ini di sini 0. Jadi nggak ke kanan, nggak ke kiri. Biru boleh, merah juga boleh. Jangan deh kita tulis hitam aja ya, netral ya. Kalau biru merah nanti rancu. Kita tulis bahwa ini harusnya 0 karena harus masuk, semuanya harus keluar. Yang masuk 2, yang keluar 2 berarti dia kebetulan harusnya nggak ada. 0 gitu. Jadi seolah-olah dia menutup. Gini, bukan 0 itu artinya apa, open ya. Jadi dia nggak punya resistor gitu kan. Jadi kalau dibuat ya ini V ya, V1 atau Vx. Vx sama dengan 0. Di sini merah ya. Ini Vx, Vy Anda tahu 6 kali 12. Nah, 12
Berarti apa kalau 12 ya sudah. Anda mau loopnya terserah mau ke kanan atau ke kiri. Nanti kalau nilainya min berarti tandanya kebalik itu aja ya. Apa loopnya kuning. Berarti kita buat positif terserah nanti ketemunya apa. Positif, negatif. Ya. Mau arahnya ke sini. Berarti min VS pertama kali ketemukan min VS plus 6 kali 2 12 sama dengan 0. Jadi V sumbernya adalah 12. Jadi itu kayak ini yang pernah kita itu ya. Di sini bisa nggak ya? Ctrl V. Nggak bisa ya. Kayak ini. Jadi plus minus sama-sama 15 volt atau 10 volt. Anda percobaan sama saya ya nanti ya, pelan-pelan. Yang kelas B ya. Yang kelas B, minggu depan enggak ya. Besok kelas B ya nanti ya. Kita percobaan seperti ini bisa. Ini juga 10 volt. Berapapun resistornya di sini, misalnya 10 ohm, 100 ohm, maka di sini kalau diukur pakai ampere meter, dia akan 0 ampere. Anda ukur pakai ampere meter nanti 0 ampere. Kalau tegangannya sama-sama persis 10 volt. Padahal untuk mendapatkan tegangan persis 10 volt itu susah ya. Kadang selisih 0,00. Nanti ada arus sih sangat kecil 0,00 berapa mili misalnya gitu. Tapi harusnya 0 sih idealnya. Kayak semacam itu berarti ini. Untuk siapa? Ahmad Rifai. Berarti min VS plus 12 sama dengan 0, VS sama dengan 12. Ya kan? Kemudian apalagi? Ya sudah. Cepat kalau seperti ini. Coba satu lagi yang enggak 0 ya. Udah bisa semua ya? Benar semua ya? Ya. Desi Asrul nanti A lagi. Yang kecil. Coba sini berapa sih? Jadi macam-macam yang kecil. Nah, coba kita yang absen 1. Ctrl V. Aduh, diputar-putar lagi. Apa wis. Jadi gimana? Ke bawah, ke atas.
Yang nomor 1 siapa ya? Asrul apa siapa? Ada nggak yang nomor 1 di sini ya? Aditya apa Asrul? Asrul berapa? Aditya berapa? Aditya. Ahmad Rifai kan 2. Atasnya Ahmad Rifai siapa? Saya, Bu. Aditya. Oh bukan, sebentar. Asrul, saya nomor 4 Asrul. Ya 4 nanti kerjakan punya Asrul nomor 4 sama Aditya. Yang nomor ya Aditya ya, nomor 1. Kalau nomor 1 begini. 1 ampere. 1 ampere. Berarti masuknya nih tadi ya sudah ya, masuk 2, keluarnya 1. Berarti keluar juga ya, keluar juga. Nah jadi begini, ini 1, ini 1 ya, 2 ampernya 2 ampernya saya hapus ya biar nggak bingung. 2 ampernya itu jangan biru tapi hitam. Nah kalau kayak gini harus ya, harus ini plus, ini min, ini juga harus plus, ini min, tapi nggak pengaruh sini nggak dia, ini harus plus, seperti ini. Jadi masuk 2, keluar 1 tambah 2. Jadi 2 sama dengan 1 tambah 1. Ya, kemudian mau pakai loop apa mau ya, mau di sini plusnya juga boleh atau di atas plusnya juga boleh, nanti itu. Nah, kalau ini berarti min Vs. Tuh, min Vs plus 12. Ke sana plus lagi ya. 5 min Vs plus 12 plus 5 dengan 0. Berarti V sumbernya 17 gitu. Tuh kan? Aditya gitu, mudah-mudahan seperti itu ya. 17 volt. Itu yang situ. Sekarang yang nomor 4. Kecilin aja ya, kecilin banget ya. Cepet ini sebetulnya ya. Ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Terus ininya 2. Ini punyanya Asrul. Asrul tadi cat nomor 4. Benar. 4 ampere. 4 ampere. Masuk. Ini 2 ya. 2 ampere. 2 ampere. Nah, ini pasti begini. Ini harus. Nah, titik A, apa ini titik A? Berarti keluar biru ya. Kita tadi biru semua ya sumbernya ya. Biru ya. Keluar biru kan. Biru 4. Kemudian masuknya 2.
Berarti masuk 2. Berarti plusnya harus di sini. Dan di sini. Ini plus harus di sini. Dan di sini. Ya. Mau apa grupnya terserah. Mau apa aja. Wah, ini 0 ini ya. Coba. Ini pertama kali masuk main ya. Coba ya. Main VS. Plus. Oh enggak sih. Kan dikali V-nya ya. 5 kali 2, 10. Plus 5 kali 2, 10. Plus, bukan plus. Pertama kali. Iya betul. Pertama kali min PS plus 10 min 12. Pinter. Alhamdulillah ya selesai berarti. Dengan 0. PS pindah ruas. Nanti kalau hasilnya min, kayaknya sebentar. Kayaknya min betul ya. Min 2 ya. Sebentar, iya min 2. Berarti saya pengennya plus ya, yang ungu aja ya. Makanya lah saya pakai merah, saya ulang lagi berarti. Berarti plusnya di bawah. Plusnya di bawah. Ya. Tadi. Loh, saya nggak tahu yang benar atas apa bawah. Tadi kan saya yang pakai merah tadi, yang awal tadi itu, saya kan plusnya di atas nih. Nah, saya ngerjakan hasilnya min. PS, hasilnya min. Saya itu nggak suka kalau hasilnya min gitu. Berarti perkiraan saya salah. Apa sih spekulasinya saya salah. Tapi sebetulnya kalau pelajaran, kalau kuis, UTS, atau ulangan apapun saya benarkan asal nanti bentuknya seperti ini. Tadi plusnya di atas ya. Asal begini loh ya arahnya. Nah, Anda arahnya begini. Misalnya tadi Asrul tadi jawabannya VS-nya min 2 volt, tapi arahnya searah jarum jam, saya benarkan. Jadi Asrul itu saya ketemunya min 2 volt, searah jarum jam, saya benarkan. Kalau saya itu nggak suka min, saya sukanya plus. Makanya tadi kan saya nyoba gitu ya, nyoba plusnya di atas. Nah, ternyata min, berarti perkiraan saya salah, makanya saya ulang. Gitu. Saya ulang yang ungu. Saya ulang lagi, tapi sebetulnya nggak apa-apa. Min, tapi searah jarum jam. Berarti ini berlawanan arah jarum jam, ya kan? Nah, begini. Nggak tahu saya itu yang benar yang mana. Pertama kali ketemu min PS gitu. Ya kan, pertama kali ketemu min PS. Pertama kali ketemu plus 6 kali 2 12. Pertama kali ketemu di sini min 5 kali 2 10. Kita bicara matematika aja, nanti pasti ini sama dengan 0. Ini kan 2 nih, 12 kurang 10 2, pindah ruas VS. Jadi VS-nya 2. Kalau Asrul jawabnya saya 2 volt bus, berlawanan arah jarum jam. Benar. Saya min 2 tapi searah jarum jam, misalnya kayak gitu loh ya. Benar. Tapi kalau VS-nya 2 volt tapi Asrul arahnya ke sini, itu saya salahkan. Saya itu menyalahkan yang arah-arah gitu. Tapi kalau misalnya kayak 3 kali 2, itu anak-anak kadang nyebutnya ini 5. Itu berkurangnya sedikit daripada yang negatif tapi berlawanan arah jarum jam. Jadi kesalahan arah dengan kesalahan perkalian lebih besar kesalahan arah. Kayak gitu. Kalau perkalian 3 kali 2 kan 6. Suka anak-anak itu 5. Terus 5 kali 2 itu tuh saya maafkan, bukan kurangannya sedikit gitu. Misalnya maksimum 10 itu 8 nilainya gitu. Jadi hasil itu belum tentu sama. 5 kali 5 itu kadang 10 anak-anak itu. Itu saya benarkan. Jadi kelupaan, bukan Anda tidak tahu prinsip dari rangkaian listrik, tapi Anda lupa, ceroboh, itu masih saya maafkan. Tapi sebetulnya juga jangan. Daripada Anda salah arah, plus terus Anda terus nyamin, itu yang membuat lebih besar salahnya daripada perkalian seperti ini. Nah, tadi siapa yang nanya? Ya. Tadi siapa, Nurul apa siapa?
Yang Iya, nanya. saya Ibu. Saya tidak tahu. Kan Anda dulu tanya, Bu kok tahu plusnya di atas atau di bawah dari mana? Saya juga tidak tahu. Tadi itu saya spekulasi buat arahnya di mana yang tadi ini ya. Arahnya tadi kan atas saya plusnya. Saya juga nggak tahu yang benar yang mana. Saya tadi awalnya arahnya di atas yang pakai merah tadi. Nah, saya begini tadi awalnya. Ternyata nilainya negatif. Buru-buru saya ganti ungu itu. Malu Ibu, saya. Iya ya. Bu saya kan searah jarum jam ya Bu. Ahmad Hasilnya Rifai yang nomor 2. ya searah jarum jam ya Bu. Hasilnya positif karena saya pindahin ruas Bu. Angkanya Bu, nggak apa-apa kan Bu? Yuk kita kerjakan yuk. Yang ini Kan kan, ini kan punyamu ya. ya, Bentar. Ayo kerjakan aja. Nah, karena Anda istimewanya 0 itu menyebabkan 0. Coba kita kerjakan aja. Boleh apa enggak? Sebentar, ini plus ya. Nih. Anda positifnya di atas ya Rifai. Gini dah ya. iya Ibu. Berarti searah jarum jam. Coba. Set. Nah, gini ya. Berarti pertama kali ketemu. Anda boleh VS dulu boleh, tapi paling enak VS-nya itu karena yang ditanyakan VS min VS gitu. Terus habis min VS min 12 dengan 0. VS-nya pindah ruas. Begini Ahmad Rifai gimana? Ada yang ditanyakan. Min 12. Jadi Anda perkiraan. Jadi gini, sumber itu tidak bisa plus di atas sama dengan plus di bawah, tidak bisa. Kalau plus di atasnya negatif, berarti jadi sumber itu tidak boleh saya plusnya di atas sama dengan plus di bawah kayak gitu. Gitu. Jadi kalau seperti ini, coba Ahmad Rifai mana yang Anda kesalahannya di mana supaya tidak terulang lagi. Kalau ini kalau jelek enggak saya masukkan sama sekali, saya anggap latihan. Mana ini? Nah, Ahmad Rifai salahnya di mana Anda? Itu saya VS-nya positif Ibu. Jadi VS min 12 Bu. Nah, min 12 saya itu pindah ruas Ibu. Oh, ini pindah ruasnya kan sebentar ya dari sini ya. Dari persamaan ini itu tidak kan matematikal ya ini ya. Anda tidak boleh salah matematika. Ini matematikanya ini. Nah, dari sini Ahmad Rifai, Anda benar nggak persamaan ini? Maksudnya sama nggak? Bu, bukan min VS. Apa? Yang mana? Ini kan PS kan? Saya VS Bu, nggak min VS, tapi VS min 12 gitu. Nah, 12-nya pindah ruas Ibu. Iya sih, tapi kalau Anda VS berarti Anda di sini plus. Kan begini, saya kecilin ya. Begini. Memang sepele plus minus, tapi Anda praktikum tahu ya, kalau multimeter analog, Anda misalnya kerja terus dipinjemin multimeter analog, Anda keliru plus minus, bayangin aja yang harusnya sekian jadi di bawah 0. Dimarahin nanti ya. Apa tadi? Oh ya, begini. Jadi Anda plusnya di atas apa di bawah saya tanya? Ahmad Rifai plusnya di atas apa di bawah ya? Di bawah ya? Di atas Bu. Ya sama, di atas sama. Oh di atas. Ini sama ya. Kemudian begini ya, 0 ya ini ya. Nah gini aja deh. Ini karena ada sumber lain loh ya. Ini plusnya harus di bawah. Min. Berarti ini VS ya. Iya, terus kenapa Anda tulis plus? Nah, Anda sekarang kalau seperti itu harus kalau VS-nya plus seperti ini, loop-nya Anda harus begini. Anda emang begini, loop-nya sama? Ahmad Rifai sama, loop-nya sama saya. Searah jarum jam.
Ahmad Rifai, loopnya Anda searah Ya, jarum saya, jam. Hmm? iya Ibu. Iya, berarti kalau searah jarum jam begini. Ini pertama kali ketemu ya. Pertama kali ketemu negatif. Untuk kita masih plus dan ini 6 kali 2 12 langsung aja ya. 12 volt. Ini 12 ya, langsung aja 12 volt. Nah, jadi kalau bikin loop pertama kali ketemu, pertama kali sampai di ujungnya min, ya ditulis min. Nah, 12 volt ya. Pertama kali ketemu ujung min. Terus Anda pertama kali ketemu loh, min juga itu. Min itu harus. Kalau ini hukum, bukan hukum sih, teori. Jadi min itu. Begitu. Pertama kali ketemu min. Pertama kali elemen itu apa? Min ya min. Itu min. Kenapa Anda tulis VS? Anda salahnya di sini nih. Nah, di sini. Karena pertama kali ketemu, Anda salahnya di sini. Pertama kali ketemu elemen V sumber Anda, pertama kali ketemu, kan Anda searah jarum jam nih. Pertama kali ketemu dari elemen VS itu pertama kali min, bukan pertama kali plus. Pertama kali min gitu. Jadi tadi arahnya yang berlawanan. Mana? Saya ya, apa saya ganti? Oh ini. Nah ini. Jadi arahnya ke bawah begini. Nah jadi begini. Saya kecilin ya. Jadi kalau setiap ketemu elemen itu teori aturan gitu ya, bukan hukum, teori aturan tidak boleh dilanggar. Jadi Ctrl P masih ada ya. Nah, yang Nurul tadi tanya, Bu dari mana plus minus ya? Tadi saya nyoba salah ya. Akhirnya saya nyoba salah, akhirnya saya ketemunya plusnya di bawah. Apa ya? Merah deh. Plusnya di bawah. Nah, berarti arusnya begini. Turun. Terus ke sini. Masuk. Ini tadi ke bawah ya ini. $180. Coba Anda timang-timang. Gak apa-apa ya, jelek. Nih. Harusnya begitu tadi. Ibu, Oh 2. Ya. maaf Ibu. Jadi kalau misalnya kita loopnya itu mau berlawanan jarum jam atau searah jarum jam itu Iya. bakal ngaruh apa enggak Ibu? Nah yang tadi itu, kalau saya searah jarum jam, tadi saya hapus jadi saya bingung. Mana yang 2? Ini loh yang mau saya kopas. Jadi arahnya itu begini aja dia sebetulnya. Sama-sama searah jarum jam sama kita. Jadi ini aja ya. Jadi anak plus tadi ini kan min, berarti arahnya plus yang merah. Jadi ke sini, terus ke atas. Jadi arahnya ke sini. Ini aja 2 ampere. Jadi mungkin Ahmad Rifai saya maksudnya bukan saya salahkan total karena apa? Keistimewaannya di 5 ohm 0. Jadi Anda kalau coba multisim ya, Anda pasang multisim, PS-nya 12 ya di sini ya.
saya agak lupa, campur-campur. VS-nya 12. Anda pakai multisim aja, Pak. VS-nya 12, sumber arusnya 2 ampere, kemudian ini juga ada 2 ampere. Nanti kan arusnya begini dia bentuknya. Nah, gitu terus muter aja. Karena di 5 ohm 0. Itu cuma ngasih. Jadi coba Anda coba pakai multisim seperti itu. Kenapa di Ahmad Rifai itu arusnya saya benarkan, maksudnya bukan saya salahkan total, karena di 5 ohm kebetulan arusnya 0, sehingga ke atas ke bawah itu hampir sama saja karena memang arusnya 0. Kebetulan ya. Tapi kalau enggak, ya salah. Terus yang ditanyakan Nurul. Bukan, Nurul apa siapa? Nurul apa siapa tadi? Iya, Ibu. Nah, Nurul tanya apa, Nurul? Arah loopnya, Ibu. Kalau dia searah jarum jam sama berbanding sama kebalikan Berbalik. dari itu bakal ngaruh nggak, Ibu? Ngaruh di apa? Ayo. Di perhitungannya, Ibu. Ya, dicoba ya. Ini aja dikerjakan. Nurul aja berapa Nurul? Absennya Nurul, maaf. Nurul berapa absennya? 20, Ibu. 20. Biar bisa membedakan 20, jangan pakai hitam aja. 20 ampere. 20. Terus ini kebetulan ya Ahmad Rifai tidak saya salahkan banyak karena arusnya kebetulan aja. Kemudian Nurul 2 ampere. 22 ya, 2. Ini 2 ampere ya Nurul. Ya yuk. Berarti keluar biru. Ayo Nurul. Ini 20. Besar ya. 20. Kemudian masuk yang ini 2. Nice. Lain kali pokoknya setiap ketemu elemen itu plus kah min kah itu harus diperhatikan banyak ya. Makanya saya matematikanya gampang karena Anda berpikir di situ juga cukup rumit. Sekarang Nurul itu ada 2 masuk keluar 20. Yang di 5 ohm kira-kira warna apa Nurul? Masuk apa keluar? Ayo sekalian Nurul. Ke kanan nggak sih, Ibu? Iya, ke kanan masuk apa? Ini ya cabangnya yang di sini. Cabangnya ini A ini. Nah, dia masuk menuju ke A apa menjauh ke A? Kalau masuk itu kan menuju ya. Anda Menuju kalau ke masuk A, kamar Ibu. kan menuju kamar, ya? Menuju ke A. Iya, menuju ke A itu masuk. Masuk. Anda pasti tahu 18 kah? Ya Nurul, 18 ya? Iya, 18, Ibu. Ya, betul berarti 18 ditambah 2. Dari situ ya. 20. Apa ya? 20. Ya benar. Nah, sekarang kalau kayak gini kan enak ya kalau plusnya di atas ya. Karena terserah sih, terserah mau Nurul mau searah jarum jam apa enggak? Ayo. Terserah sih Nurul mau apa. Nanti saya ikuti. Sama aja, Ibu, nggak apa-apa. Searah jarum jam boleh. Oh, apa searah ya? Searah. Kalau Anda searah itu harus di sini plus gitu. Harus. Kenapa? Yang milih searah jarum jam Anda. Karena searah jarum jam tuh seperti ini. Nah, begini searah itu kan begini nih. Pertama kali ketemu main PS. Ya, yang utama nggak boleh dilanggar. Terus yang di 5 ohm itu karena arahnya ke kanan, itu harus plus di sini. Apa yang yang di 6 ohm ini harus plus. Kenapa? Yang nggak paham tanyakan. Di 18 ampere atau di 5 ohm itu plusnya di situ. 18 ampere plusnya di situ karena memang ya dari plus ke min ya. Kalau yang di 2 ampere atau 6 ohm plusnya di situ. Kenapa ya? Karena dari plus ke min. Dan habis itu
ungu ya. Habis itu apa? Menuju elemen 5 ohm. Pertama kali ketemu Anda pasti tahu. Plus, pertama kali ketemu ya plus. Plus. Berapa? Itu 15 kali 8 ya. 5 kali 8 40. 90 kah? Itulah sekitar. Salahkah atau 90 kalau matematika? Saya pakai. Anda kan bisa pakai kalkulator. Salah. Iya betul. 8 kali 5 40. Iya 90 ya. Ya Nurul, Anda 90 enggak? Iya, 90 Iya. Ibu. Terus elemen berikutnya ketemu pertama kali apa? Itu negatif. Negatif. 12 itu. No. Pindah ruas ya, langsung aja ya. Pindah ruas VS-nya. Ini 80 enggak, 78. 78 volt. Nurul, kalau kebetulan Anda salah jam positif, pura-pura nih, kita salah. Saya kan, nggak apa-apa, Anda berlawanan boleh. Berarti kalau berlawanan plusnya di bawah. Berarti arahnya begini berlawanan. Nah, berlawanan ya. Berarti pertama kali ketemu min PS. Pertama kali ketemu elemen di 6 ohm plus 6 kali 2 12. Pertama kali ketemu yang di 18 ampere min 90. No. Pasti aja deh langsung saya 78 min. Nurul, apa yang membedakan, apa yang ada di benak Anda antara ungu sama hijau? Ini satuannya volt, ini satuannya volt. Apa yang di benak Anda kira-kira? Jadi kalau searah jarum jam hasilnya positif, kalau berlawanan hasilnya negatif, tapi angkanya sama. Nanti kalau percobaan, saya sering melihat anak-anak yang multimeternya itu arah jarumnya itu ke bawah, maksudnya di bawah 0. Aduh kebalik putar aja. Jadi Anda kayak gini nih, Anda positifnya colok di sini, negatifnya colok di sini, ternyata jarumnya itu ke bawah, sering kan? Siapa itu kelompok sebelah kiri ke bawah? Situ ke bawah, akhirnya diganti plus minusnya, hasilnya sama. Itu kalau ke bawah kasihan jarumnya, mau ke 10 volt ke kanan, jadi ke bawah, padahal 0 itu sudah paling kecil, mau minta ke bawah mana. Bagaimana Nurul, yang belum paham gimana? Paham Ibu. Berarti tergantung sama hasilnya Ibu. Kalau misalnya minus, minusnya di atas gitu ya Bu. Kalau misalnya plus, plusnya yang di atas gitu ya Bu. Pokoknya gini aja, Anda mau jawab yang ungu saya benarkan, mau jawab yang hijau saya benarkan, gitu. Tapi jangan jawabnya yang ungu, arahnya yang ungu, terus tapi hasilnya min, itu jangan. Jangan. Kalau begini saya salahkan. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Terus saya ini aja baru tahu saya kalau ini begini aja supaya Anda nggak bingung ya. Ini ya, misalnya Anda plusnya di sini, minusnya di sini. Itu kan arah loopnya gini, Anda arah keluarnya berarti ketemunya min VS, berarti VS itu selalu min gitu aja deh. Di loop itu VS sama min gitu biasanya gitu. Tapi ya sebetulnya tergantung, ini kan pertama kali ketemu negatif. Soalnya nanti analisan. Oh ya, saya sudah kirim. Itu note itu gampang, cuma matematikanya agak panjang. Note itu gampang, cuma matematikanya panjang. Saya sudah salah. Note itu gampang banget, cuma matematikanya panjang. Sudah saya share YouTube, bagian 1, bagian 2, 3, 4. Sudah saya share. Tapi saya jelaskan nih, sebelum selesai saya jelaskan. Nah, kalau matematika panjang Anda bisa dilihat di YouTube. Tapi tetap nanti kita belajar. Soalnya kelas A tadi kan season saya Sarasehan, jadi saya ngajarnya nggak sampai matematika yang panjang gitu.
Coba Anda kan dapat matematika. Coba Anda nanti iseng-iseng deh. Kalau lagi longgar, lihat YouTube yang saya kirim, ada 1, 2, 3, 4. Itu yang note. Tapi tetap saya jelaskan sekarang. Nah, atasnya itu sudah Anda, atasnya kan elemen, konsep dasar, gitu-gitu ya. Nah, sekarang mulai pertama ini, analisa note. Yang kedua belum ya. Perlu dibahas nggak sama kuis? Kontrol copy. Ini kebetulan ya Ahmad Rifai 0 hasilnya, jadi tidak ada salah berat-berat gitu. Ya. Ini perlu dibahas enggak atau sudah lewat? Atau ada yang bingung? Oh ya, saya mau tanya, Anda tahu seri sama paralel ya yang saya bilang kalau begini nih. Berisik ya. Gini itu seri. Kalau paralel itu pokoknya bergandengan tangan yang dua kaki saling bersentuhan. Nah ini kaki A, kaki B itu bersentuhan. Nah, kalau seri itu gandengan cuma satu yang ketemu. Ini kan kaki A, ini kaki B. Terus kaki C-nya ketemu, kaki resistor yang satunya itu, ini kaki C ketemu cuma satu, ini kaki C. Jadi AB sama CD itu ketemunya cuma B sama C. Kalau paralel itu kaki A, resistor kaki D, dua-duanya ketemu. Ini A, ini B, kakinya. CD juga ketemu, itu yang menyebabkan paralel itu. Kalau seri itu gandengan tangan deh, kalau paralel itu semacam kayak berpelukan, bukan berpelukan, apa namanya, dua tangan bergenggam bersamaan. Itu aja. Ya, bayanginnya gitu. Saya seri paralel tahu ya. Jadi ada yang bilang soalnya harusnya di seri kok, harusnya paralel kok dibuat seri, itu yang membuat saya masih belum ini di paralel ya, tahu ya, ini di paralel. Bentar, 4 sama 4 kan paralel ya, karena kakinya dua-duanya bersentuhan, sehingga kalau 4 di paralel jadi 2. Segala sesuatu yang di paralel itu separuhnya ya. 10 paralel 5, 100 paralel 50. Kalau nggak percaya Anda bisa hitung sendiri. Jadi 2 ya. Atau yang perubahan jadi hijau aja. Ini jadi 2. Nah, tahu ya. Kemudian 8 sama 2 itu tidak ada percabangan. Jadi seri. Jadi gambarnya tahu ya. Jadi begini, tapi tadi berapa? 8, 10 jadi 10. Ada yang tanyakan. Ini 10. 10 sama 10 itu gandengan tangan ya, maksudnya bukan gandengan tangan, berpelukan atau dua kaki ketemu. Nah, 10 sama 10 dua kaki ketemu, berarti dia paralel. Ada yang bilang seri, jangan ya, paralel. Sehingga kalau paralel ya
Kok ini? Kalau padahal jadi 5 ya, kontrol copy. Salah di sini aja. Atau ada yang tanyakan? Ini jadi begini. 5 sama 5 paralel, 10 sama 10 kan jadi 5. Kalau 5 jadi 2,5. 10 sama 10 itu 5 paralelnya ya. Begini. Nah, Anda gimana? Rangkaiannya ada yang beda enggak? Beda ya? Saya kurang tahu sih. Gimana yang kemarin? Pokoknya IS gitu ya. Sama dengan pokoknya kalau melibatkan fee sumber R total. Oh ya, itu ini seri ya, ini bukan cabang, bukan 1, 2, 3, ini seri benar-benar. Nah, terus seri benar seri ya, karena nggak ada cabang 4, 5, 4, 5. Jadi ya 18 dibagi itu. 18 dibagi 9. 2 ampere. Mungkin soalnya beda. Kalau jawaban Anda nggak 2 mungkin beda. Saya kadang nggak ada 4 ohm. Terus tegangannya 30 misalnya seperti itu. Saya lupa. Anda yang mana belum saya koreksi. Ada yang ditanyakan? Nurul, gimana Nurul? Ada bingung di sebelah. Oh, sudah benar ya? Udah benar, Ibu. Iya, Paling Pak. yang arahnya yang tadi, Ibu. Arah Jadi udah. nomor 1 atau nomor 2? Yang nomor 1. Tapi tadi udah, Ibu. Oh ya, nomor 1 sudah, nomor 2 alhamdulillah kalau nggak ada masalah. Selesai yang dasar. Sekarang ini dasarnya sudah, yang dasar-dasar maksudnya sekarang ke analisa itu ada node, mesh, superposisi, tokening node, ada 5. Jadi analisa node, analisa mesh, analisa superposisi, analisa tokening, analisa Norton. Itu apa sih cara gitu ya. Jadi para ahli rangkaian listrik itu mencari ini mana tadi? Mencari ini. Kalau kita kan kira-kira mana tadi ya. Nah, kalau ini kan kita gitu ini ya. Ini mencari dengan logika. Ini begini, ini begitu. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Jadi logika ini main logika. Jadi logikanya begini, logika begini gitu. Nggak ada rumusnya, nggak ada aturan, nggak ada tata krama, nggak ada. Jadi saya nggak bisa menulis. Makanya saya tanya itu saya harus tidak ada keharusan. Ini tidak ada keharusan. Itu yang pertama. Nah, sekarang ini kita diajari harus. Kalau pakai node harus begini caranya. Kalau ini misalnya pakai node nanti bisa caranya begini 1, 2, 3. Nah, habis pakai node satunya mesh. Mesh itu loop. Mesh caranya begini. Kemudian ada lagi namanya superposisi, lebih mudah. Caranya begini. Dia punya step-step, langkah-langkah aturan. Caranya harus begini. Misalnya perintahnya carilah tentukan PS ini dengan menggunakan superposisi. Anda pakai logika ya salah. Anda menentukan PS ini disuruh pakai superposisi, Anda menggunakan node ya salah, menggunakan mesh ya salah. Harus. Kalau di perintahnya pakai superposisi ya harus pakai superposisi. Lebih mudah tapi panjang. Superposisi punya langkah 1, 2, 3 begini. Kemudian tokening juga langkahnya 1, 2, 3 begini. Norton langkahnya 1, 2, 3 begini. Nah, dari hasil menggunakan node, mesh, superposisi, tokening, Norton sama persis
Hasilnya nanti PS sama dengan 78 volt. Jadi dulu saya semester berapa tahun yang lalu ya, soalnya cuma satu, tentukan VS ini menggunakan node, mesh, superposisi, Thevenin, Norton, dan jawabannya harus sama. Jadi kalau Anda jawaban pakai 5 cara itu sama jawabannya 78 volt, ya 100 nilainya. Gitu. Kalau beda-beda, ya berarti salah. Begitu. Jadi node, mesh, superposisi, Thevenin, Norton itu hanya cara untuk mendapatkan, langkah-langkah untuk mendapatkan itu tadi. Kalau ini nggak punya aturan, ini logika. Kalau sekarang dia punya aturan harus begini, harus begitu. Panjang, tapi aman, benar. Ini mungkin Anda agak susah ya, karena pakai logika, ada bingungnya. Tapi kalau pakai node itu, apa ya, langkah-langkah gitu. Nah, sekarang pakai node ya. Nah, saya punya YouTube yang saya kirim itu ada 4. YouTube 1, 2, 3, 4. Kayaknya YouTube-nya lebih canggih daripada saya, kan YouTuber kali ya, Pak. Sosmed yang ngomongnya indah gitu ya. Ngomongnya bagus, penyampaiannya enak, karena dia YouTuber, selebgram. Kayak gitu-gitu saya kan nggak bisa. Saya kan bukan sosmed sebetulnya ya. Ini aja karena kepaksa harus, awalnya dulu waktu ada COVID nih, awal-awal online, saya nggak pakai Gmeet karena saya bingung harus gimana. Jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 4 minggu, 5 minggu itu nggak pakai Gmeet. Saya kirim-kirim materi, sama-sama bingung. Ini tanya-tanya lewat WA, aduh tambah bingung. Terus pertama kali Gmeet, lucu deh. Pokoknya ya aneh aja saya ngomong kayak gini. Ya akhirnya terbiasa, udah hampir 2 tahun, 1 tahun ya, 1 tahun setengah. Rangkaian sama rangkaian ya 1 tahun ya. Maret 2020. Iya hampir 2 tahun, 3 semester. Ya jadi ngomongnya agak biasa dikit. Sudah saya kirim YouTuber itu ya, saya kirim YouTube ya, udah ya. Nah sekarang kalau YouTube kan panjang lebar, saya cuma saya kasih kuncinya. Jadi analisa node boleh. Node itu cabang. Cabang itu lebih dari, jadi A ini bukan cabang, H bukan cabang. Yang cabang itu B, karena lebih dari 2. B, G, C, F, D bukan cabang, E bukan cabang. Nih, mana ini? A bukan cabang. Apa ini? Pokoknya gitu ya, lebih dari 2. Nah, analisa node, ini kan kelihatan panjang ya analisa node. 1, 2, 3, 4. Sudahlah, nggak usah dibaca kalau Anda kok langkahnya ada 1, 2, 3, 4 sih. Bingung, ribet, panjang. Anda nggak usah menghiraukan yang 1, 2, 4. Yang nomor 3 aja. Jadi nomor 1, 2 biarin. Nomor 3 biarin. Anda ini aja. Ini tok. Nah, bahasanya apa sih? Asumsikan tegangan node yang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun. Keluar ya, warna biru. Jadi, kalau bahasa mungkin Anda ini ya, kalau bahasa gitu-gitu ya. Misalnya, ini titiknya begini. Ini ke sana, ini ke sana. Ini cabangnya cuma 1. Ini aja nih. Kalau bahasa mungkin Anda bingung ya. Ini aja. Nah, ini aja nih langsung ya. YouTube-nya ada loh. YouTube-nya pakai Ramdhani. Jadi YouTube itu yang saya kirim bagian 1, 2, 3, 4 itu menggunakan buku Ramdhani. Dan YouTube yang kedua kalau nggak salah itu rangkaiannya seperti ini. Ya, ini aja ya, kontrol copy. Oh, sebelumnya ini aja dulu. Kalau kelas lain enggak ya. Ini aja dulu. Jadi node, ingat ya,
Node itu cabang. Kalau berhubungan sama cabang, bukan tegangan tapi arus. Cabang itu yang begini kan. Nah, ini sama gini, yang lebih dari 2. Kalau sudah berhubungan sama cabang, ya, itu arus. Arus masuk sama dengan arus keluar. Tuh. Jadi node berhubungan sama arus. Node itu arus. Jadi biru, yang biru sama dengan I merah tambah I merah itu. Nih ya, kita tahu ya. Jadi node berhubungan sama Kirchhoff 1. Nah ya, arus gak ada tegangan. Nah sekarang kita belajar yang ini. Aduh, bagus. Oh, boleh Anda catat yang ini, ada di buku, kayaknya sih nggak ada di buku. Ini ada titik, oh ya gini aja deh ini. Nah yang ini aja deh, nah ini. Panjang ya. Ingat yang ini kan? Ini volt ya, kalau bulat gini volt ya, ini volt juga ya. Volt gitu ya. Terus ini 5 deh, apa R ya? Nah, 5. Anda pasti tahu nih. Harusnya pakai loop bisa. Nah, pakai loop, mau pakai loop, belajar sekalian pakai loop ya. Nah, pertama kali ketemu saya sudah tahu arahnya yang merah, jadi saya langsung positif ini nanti. Min 10 gitu ya. Itu 5. Kan kalau arahnya ke sana berarti begini. Kan arah komitmen ada yang merah, plusnya ini harus. Min 10 plus 5i plus 5 volt. 0 ya. Itu Kirchhoff yang kedua. Ini belum masuk ke node ya, ini cerita-cerita. 5 ini langsung aja ya kalau matematika kayak gini ya biar nggak panjang. Min 5 pindah ruas 5. Tuh. Jadi I-nya 1 ampere. 1 ampere. Yang merah ya. 1 ya ampere deh. Ada yang bingung nggak kan? Ibu, Ya. itu 5i-nya bukan minus ya? Apa yang tanda yang hijau tak pakai hijau? Nah, yang mana? Ini. Iya, yang itu. Oh, kalau itu sudah aturan ya. Jadi kalau arusnya, maaf. Ini ada aturannya. Kalau Anda biru deh biar kalau arusnya ke sana, itu harus plusnya di sini, harus itu ya. Pakai ungu deh biar nggak terlalu ekstrim merah-merah. Nih, itu harus, ini tidak boleh. Ini namanya dalil ya. Apa? Namanya apa? Dalil aturan keharusan teori. Dalil aturan keharusan teori, bukan hukum ya. Udah pasti arus itu dari positif ke negatif pasti. Tapi kalau elektronika dari negatif ke positif itu fisika ya. Kita nggak membahas fisika. Pokoknya lupakan elektronika, elektron. Lupakan elektron. Arus itu seperti itu. Kalau ungu itu harus seperti itu. Kalau biru harus seperti itu. Jadi kan arusnya saya kan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti arahnya ya ke kanan. Harus kalau arah ke kanan itu yang di 5 ohm positifnya harus di situ. Harus ini. Ini masih ini ya, awal ya. Soalnya nanti kalau ke belakang-belakangnya itu agak kompleks. Saya rangkaiannya nggak panjang. Rangkaiannya segini aja paling 1 loop atau 2 loop lah paling enggak ribet. Tapi masalah plus minus itu sangat-sangat saya perhatikan. Bukan angka. Anda betul seperti ini
ini saya nilainya misalnya kalau 10 itu sudah saya nilai 7. Ke bawahnya matematikanya ya. Matematikanya itu sudah B lah maksudnya. Jadi saya itu bukan nilai plus minus kali-kali yang, oh ya bukan nilai akhir yang saya lihat. Proses. Karena nilai akhir itu kadang Anda salah di perkalian. Yang saya perhatikan arah penting karena multimeter kalau arahnya keliru bayangin jarumnya selalu ke kiri yang min gitu kan. Bahaya juga. Bahaya loh kalau salah arah harus. Kalau nilai aja biarin dikit-dikit lah, salah dikit-dikit nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Saya Masa justru nanyanya bukan yang arahnya, Bu, tapi dari arah dari plus ke plus bukannya minus, Bu. yang pakai warna ungu, apa yang plus ini kah? Iya, Plus, plus kenapa? ke Ini juga, plus bukannya minus ya, Bu? oh ini soal, maksudnya ini tidak boleh diganggu gugat. Nanti Anda kalau praktikum ya, Raffi, maaf saya lupa. Raffi ya, kalau praktikum nanti Anda bisa pakai 2 power supply. Positifnya di sini sama positifnya di sini. Itu. Nanti permainan ya. Nanti kalau Anda naikkan, ini kan jelas arahnya 1 ampere ke kanan. Nanti kalau Anda naikkan yang sebelah sini 15 volt, nanti dia akan berubah. Arahnya jadi ke sini. Ke sana, 1 volt juga. Gitu. Jadi arahnya gini. Gimana nih taruhnya? Sini ya. Sini. Nah, arahnya ke situ. 1 ampere juga. Kalau besarnya kita ini ya. Coba ya. Min 10. Coba ya. Min 10 plus 15. 5. 10 sama 5 ini. Min 5 pindah 12 plus. Ini 15 ya. Oh salah. Berapa ini hasilnya? Min 10. Salah saya bukan di sini 15-nya. Min 10 plus 5i tetap, tapi di sini yang 15-nya itu. Nah, ini. Min 10 5i plus 15 sama 0. Kemudian 5i sama 5. Nah, ini. Nah, ini. Jadi min 10 plus 5 I, saya keliru 15I, ohmnya kan cuma 5, min 10 plus 5I plus tegangan satunya 15, kemudian 5I pindah ruas, 5 pindah min 5, I sama min 1. Nah, jadi kalau dibesarkan, sisi tadi kan 5 volt, dibesarkan 15 volt, jadinya arahnya yang biru. Kalau arah yang merah, min. Itu. Arah yang merah min. Dilihat aja kan 15 sama 10 besar yang 15. Jadi arahnya yang biru. Kalau biru plus. Kalau biru ya sekarang biru. Kalau biru arahnya biru kan ke sana ya. Nah, gitu ya. Pertama kali ketemu plus 10. Belajar dulu terus ya. Min. Pertama kali ketemu sini. Min. Min 15. Gitu ya. Plus 5i. Arahnya itu kan 5i. Kalau biru berarti sini harus plus. Kan komitmen min. Plus 5i sama 0. Min 5 langsung aja ini 5. Ini min 5. 5. Jadi kalau biru jadi plus. Atau apa yang dibingungkan? Nanti kalau percobaan Anda ukur pakai multimeter di sini ampere meter. Nanti kalau Anda naikkan, jadi bentuknya ampere meter gini. Ini ya. Kan ini bisa dituning nih. Pertama tadi berapa? 5 ya. Sama 5. Arahnya tuningannya berapa? Hijau ya misalnya.
Jarumnya warna hijau. Nah, ketemunya berapa tadi? 1. Pura-pura angka satunya di sini. Ini ya. Nah, di sini deh. Ini 1 gitu ya. Kemudian Anda naikkan nih. 5 dinaikkan 5, 6, 7, 8, 9 itu semakin ke sini dia jarumnya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu 10 0. Begitu 10 dia 0. 10, 11, 12, 13, 14, 15 dia naik lagi. Multimeter power supply-nya di kan ada tambah nih 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini hijau-hijaunya mundur. Anda tambah 6. 6, 7, 8, 9, 10. 10, 0. Begitu ditambahin lagi 11, 12, 13, 14 naik lagi. 11, 12, 13, 14, 15 naik lagi. Asal plus minusnya ini Anda ganti. Anda ubah yang plus jadi negatif, negatif jadi plus. Kembali lagi 1. Gitu. Nanti Anda percobaan bisa nanti sambil nunggu-nunggu. Anda percobaan power supply seperti itu main. Mudah-mudahan multimeternya cari yang atau pakai digital. Nanti kalau digital nanti dari 1 jadi 0,8. Kalau Anda naikkan V1-nya 0,8, 0,7, 0,6, 0,2, 0 terus kembali lagi 1, 2, 3. Kalau colokan nggak ada rubah ya min 1, min 2, min 3, min 0,2, min 0,3, 0, berapa 00 sampai min 1. Gitu. Kalau mau ini bisa diputar-putar. Apa Raffi yang bingung apa yang membingungkan? Karena resistor itu tidak punya kaki plus minus. Dia harus ke kiri oke, ke kanan oke. Kalau ke kiri positif ya ke kanan negatif gitu aja. Beda sama dioda. Kalau dioda kan punya kaki plus minus. Kalau kebalik 0, tidak punya arus. Gitu. Harus ya. Yang resistor hijau ini kalau ungu seperti ini. Kalau biru seperti ini. Plus minusnya. Itu suatu teori. Gitu. Teori. Apa dalil ya? Apa yang dibingungkan? Raffi, mana Raffi? Raffi bingung yang di sebelah mana? Kayaknya sudah, Ibu. Alhamdulillah. Kalau sudah ya berarti saya kecilin apa saya hapus? Saya hapus deh. Oke, kemudian nulis lagi soalnya saya mau nyari gambar takut lama. Saya belum menjelaskan noda loh ya, sama sekali belum. Saya mau meluruskan, tadi berapa? 10 lagi. Apa-apa ya, 5 lagi. Ini maksudnya volt ya. Lupa saya selalu, ini volt ini. Seperti biasa plus minus. Atau plusnya di sini deh. Tapi suka di sini kayaknya. Siapa ya, kelas mana ya? Di sini deh. Kalau di sini 5. Nah ini besar nih, karena apa? Mau arah sana, nggak ada yang tabrakan, dia semakin mendukung. Ke atas, ini kemana? Ke bawah. Nah ini ke sana, nah semakin mendukung, besar. Kalau dibuat loop, ini pertama kali ketemu min 5. Pertama kali ketemu min 10. Arahnya kan ke sana berarti plus, itu harus ya dalil. Ini 5 ohm tadi ya.
plus 10 min 5 min 10 plus 5i. I langsung ya, I sama dengan, ini hasilnya positif karena saya tahu apa, mudah ditebak. I sama dengan pindah ruas 15 plus ya. Arusnya semakin besar, kenapa? Karena dia nggak tabrakan. Ini namanya tidak. Yang benar masang baterai itu seperti ini memang iya. Ya supaya arusnya tidak mengurangi, ini kan begitu. Nah itu bedanya. Kalau plusnya di atas, kelas mana ya lupa. Pokoknya maunya itu seperti ini aja. Ya, kan terserah saya yang bikin soal ya. Kalau saya nggak mau plusnya di bawah, saya maunya di atas, kan terserah saya gitu. Maunya itu seperti ini, nggak mau kalau plusnya di atas. Padahal bisa, boleh di atas boleh. Kalaupun sama tegangan terus nilainya 0 kan terserah, nggak apa-apa, namanya soal ya. Soal kan macam-macam. Gitu. Nanti percobaan seperti ini bisa. Anda power supply-nya 2 nanti sama saya. Nah kalau maunya siapa, kelas mana lupa, saya itu maunya seperti ini, iya. Itu yang benar, maksudnya itu pemasangan baterai atau pemasangan power supply yang benar supaya ada 2 sumber itu bisa menguatkan sehingga arusnya gede, besar gitu ya. Tapi kalau sumbernya masangnya plus nabrakan gitu, jadi ya gitu arusnya cuma 1 ampere. Nah, maunya seperti ini, saya kasih contoh itu. Ada tapi tahu ya kalau melemahkan juga bisa kecilin. Nah, ini sudah ya. Berarti itu kalau apa namanya ini node itu kan cabang-cabang, enggak digambar bulat-bulat gini nih. Enggak digambar sama dia itu. Yang gambarnya begini. Hitam ya. Dia enggak digambar bulat tapi gambarnya bulatnya gini tuh. Nah, ini thread. Ini 5 ya langsung ya. 5. Kalau plus ini, yang dekat dengan ini namanya 10. Harusnya positif ya. Tapi kan angka positif itu bisa hilang. Maksudnya kalau nilai positif itu, positifnya suka nggak ditulis. Nggak ditulis ya, soalnya biasanya nggak ditulis kalau buku. Satunya ini Jin. Pertama kali ketemu, nah ini. Nah, itu jadi min 5. Seperti ini. Terus arahnya ke sana. Sehingga positif di sini. I-nya dapat 3. Ya, kan tadi caranya yang tadi. Nah, sekarang ada rumus, boleh Anda foto, boleh Anda SS, boleh Anda apa aja. Ini nggak ada di buku. Nggak ada di buku, jadi Anda boleh apa aja. Ini R ya. Saya lupa di buku ada apa enggak, saya lupa. Ini VA ya. Kalau arahnya merah, I ya. I sama dengan gitu. Buka turun. I PA dikurangi VB. Per R. Nah ini merah, yang biru, sukanya gitu kan. Ini nggak ada masuk sama keluar loh, cuma membedakan aja. Kalau biru, I yang biru,
Berarti kalau biru harus positif di sini. VP dikurangi. Ini yang node itu pakai rumus ini. Pakai ini terus. Jadi matematikanya agak ribet tapi gampang. Ya. Apa yang ditanyakan? Udah nggak usah tanya ya, gini rumus pakai aja ya. Ini rumus pakai kayak umum. Rumus. Nah, ini saya lupa ini di buku ada apa enggak. Anda SSS ya atau catat ya biar nggak nanya-nanya kok bisa gitu. Sampai kapanmu pokoknya note itu pakai ini. Jadi yang merah ya ini langsung aja ya kita cari ya 5 apa VA itu 10 dikurangi VP aduh nah itu 10 tambah 15 10 tambah 15 dan seterusnya ya. Pokoknya yang di garis ungu itu rumus. Sebetulnya bukan rumus sih. Turunan. Anda kalau tanya ya. Ada YouTube-nya. Kalau Bu YouTube-nya saya sebelah sini nggak mengerti, ya saya jelaskan. YouTube yang itu, yang saya kirim. Oh iya. Jadi kalau ini 5 min 10, udahlah langsung aja pakai rumus ini ya yang dikotai ungu ya. Udah pakai itu aja. Nanti Anda tahu gimana. Pokoknya yang dikotai ungu pakai rumus itu. Pakai rumus itu aja. Saya nggak bisa lama-lama ini minggu depan aja ya. Jadi kita samakan. Tadi kan saya sarasehan yang kelas A itu ya sampai ini. Terus kelas besok Selasa ya. Saya mau tanya ini. Anda tahu ya hari Selasa kan tanggal merah, tapi masuk Nurul, Ahmad Rifai, Raffi. Ini si ketua Iya, Bu, kelas. tahu, Bu. Tahu. Udah ada pengumumannya. Iya, udah di-share sama KM, Bu. Iya. Berarti kelas kelompok 2 apa kelompok berapa saya lupa pokoknya. Kelompok kedua Ibu masuk, Bu. Iya, besok jam 7:30. Saya suka pagi itu. Kalau kelas A kasihan jam 1 ya ampun. Tapi ya tetap aja semangat sih. Pulangnya sore. Kita kan 7:30 tuh. Nah, kalau mau percobaan yang ini silahkan. Tapi sebetulnya enggak ini. Sebetulnya cuma seri dulu. Cuma ngitung ngukur resistor, arus, tegangan. Multisim. Tapi kita praktek benar. Nah, yang mana tadi saya jelaskan? Ini ada yang ditanyakan enggak? Sebelum saya tutup. Anda catat ya. Ini untuk materi minggu depan. Maksudnya node nanti pakai ini. Nah, kalau Anda ada waktu, ya harusnya ada ya, belajar. Lihat di YouTube. Jadi nanti waktu saya jelaskan minggu depan, saya tetap menjelaskan, tetap mengerjakan soal. Kalau Anda sudah lihat di YouTube, itu cepat. Pasti banyak pertanyaan nanti. Enggak nol gitu terus masih baru semua. Lihat di YouTube dulu. Sambil dengerin musik. Ibu. Iya. Itu yang tadi contoh soal kan 10 kurang min 5. Itu minnya bisa tahu dari I-nya apa tahu dari rangkaiannya, Bu? Rangkaian, sebentar. Ini tadi kan saya kecilin. Ini rangkaian ini rangkaian ya. Ini begini. Anda kalau mau coba nanti lucu ini. Lucu apa yang lucu?
Apa? Mau plus minusnya di sini 10. Ini misalnya plus deh. Plus ini min. Ini R. Itu gambarnya gini nanti. Ini R. Titik yang terdekat dengan kaki. Ini kaki ini terdekat dengan kakinya R. Plus, ya udah plus. Plus 10 ya. Gimana? Plus. Nggak usah ditulis plus ya, berapa? Tulis plus gak apa-apa. 10 volt. Yang terdekat dengan kaki. Plus. Ini 5 ya misalnya ya. 5 volt. Yang terdekat dengan kaki plus. Plus 5. Apa yang ditanyakan? Anda mau apa? Jadi nilai plus minus ini tergantung dari rangkaian tergantung dari rangkaian, bukan arus. Arus itu dampak dari rangkaian dan resistor. Jadi arus itu akibat adanya tegangan dan resistor. Gitu. Seperti ini Raffi, apa gimana Raffi? Mau dirubah lagi. Ini ya, misal ya. Ininya negatif ya. Ini negatif, ini plus. Ya, saya rubah di sini. Ini yang paling dekat sama resistor. Yang paling dekat sama kaki resistor. Ini jadi min. Ini tetap plus. Ini tetap plus ya. Apalagi yang tanyain? Ini tetap plus. Yang dekat sama resistor plus, tetap plus 5. Gimana lagi yang dirubah? Min. Tapi biasanya jarang ya, maksudnya bentar. Merah. Min. Misal ya, min. Slide. Tuh. Ya udah, berarti ya min yang dekat dengan itu. Cuma sekedar tahu ya, min ya. Apa sambil ditanyakan apa? Yang paling dekat min. Paling dekat min. Nah. Gitu. Raffi apa yang ditanyain? Maksudnya begitu. Yang paling dekat, iya. Itu aja Bu sepertinya. Iya, ya udah deh. Oh ya belum SS ya sebentar. Print screen nggak apa-apa ya, nggak usah pakai kamera. Banyak yang kalau pakai kamera ini numpang di sini deh. Ini kelas A. Kelas A kasihan prakteknya sore. Kalau sore itu di lab sendirian gelap, dimatiin lagi. Coba kasihan sebetulnya, tanya aja. Kontrol V. Jadi sore jam 1 itu sampai jam 4, mungkin setengah 5. Terus dimatiin. Di labnya tuh gelap. Aduh, kasihan sebetulnya, tapi semangat sih dia. Kalau nggak ada pertanyaannya, tadi Raffi mewakili. Jadi saya belum menjelaskan nodal ya. Saya menjelaskan teori menuju node. Tapi kalau Anda mau cerita, lihat-lihat. Oh, sebentar. Masih jam 3 itu. Ini belum tadi. Tadi kan membahas apa ya, tiba-tiba kok melantur ke sana. Kan ini dulu. Enggak dihitung kok kontrol kopi. Kayak mana ini? Mau membahas aturan, bukan matematika. Kalau matematikanya panjang, mudah tapi panjang. Aturan, kontrol V. Aturan. Kan ada berapa tadi? Ada 4 ya. 1, 2 itu boleh diabaikan. Nomor 4 juga boleh diabaikan. Supaya Anda nggak bingung. Nomor 3 tok. Nomor 3 itu bilangnya begini, bahwa kalau Anda mau menghitung di cabang itu paling besar. Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini. Ini saya hapus, ini kan pertanyaan. Misalnya rangkaiannya seperti ini. Cabangnya, kalau bawah itu selalu ground, itu aturan nomor 2 kalau nggak salah. Bawah itu selalu ground. Umumnya seperti itu.
Nah, keren ya. Ground itu nol dia. Ground itu negatif itu yang ada di bumi itu. Dia punya tegangan enggak punya. Nah, aturannya begini. Ini 1, 2 bukan cabang, bukan. Wah, bukan semua. Jadi cabangnya cuma 1, 2, 3 ini cabang. Di bawah ground, 0. 1, 2, 3, 4 cabang. Lebih dari 2 cabangnya. Ini A. Kita namain. Kalau dinamain 1, 2, 3 rancu sama besarnya ohm. Nah, ini A. Kemudian ini 1, 2, lebih dari 2 cabang juga. Nah, ini B. Nah, ini namanya node voltage. Node ya. Node boleh, node juga boleh. Node voltage itu artinya titik tegangan. Ini tegangan namanya ya. Saya bilang AB tadi menunjukkan cabangnya ada 2, yaitu A sama B. Kemudian Anda buat dia adalah node voltage atau titik tegangan. Ya, itu aturannya itu. Ini ada YouTube-nya. Ya. Kemudian jika Anda membahas ke ada ditulis jika. Bukan jika. S B. Pada titik VA gini deh. Nah, tik artinya Anda menghitung pada cabang A. Jika pada cabang A Anda pasti kalau masuk itu merah. Pada cabang A itu selalu seperti ini. Di 8 ohm itu ke kanan apa ke kiri gitu ya. Pada cabang A. Di 8 ohm ke kanan apa ke kiri. Selalu begini. Jika Anda menghitung di A. Selalu begini. Dan juga selalu begini. Ya, itu aturan. Jadi seperti itu. Nah, berarti kalau pada VB itu selalu kalau menghitung di VB selalu begini. Nah, selalu begini. Jadi bilangnya bahwa titik cabang itu paling besar sehingga dia keluar gitu. Jadi kalau A pokoknya selain sumber arus ya. Kalau arus itu sumber segala-galanya, nggak bisa dibantah. Selain sumber arus bahwa arusnya itu warnanya biru atau keluar. Jadi VA itu keluar. VB juga keluar. Bingung ya, di 8 ohm itu kok ada arah ke kanan atau ke kiri. Nanti ketemu sendiri. Itu aturannya begitu. Ibu. Ya. Yang 4 ohm itu cabang bukan sih, Bu? 4 ohm ini cabang kan lebih dari 2. Nih, saya tulis pakai warna ungu. Ya, 1, 2, Bawahnya, Bu. 4. Ini cabang ini. 1, ini cabang 2, 3 cabang juga. Oh, masih Tapi termasuk A ya, Bu? masih termasuk A. Iya. Garis kan, tegangan VA itu dari ujung awal sampai ujung sini gitu. Betul. Anda saya mau jelasin gimana ya? Ini cabang kok nggak ditulis VC gitu mungkin ya. Jadi tegangan VA itu karena di bawahnya itu ground 0. Jadi VA dikurangi VA dikurangi 0. Karena V-groundnya 0 itu aturan ya, nomor berapa tadi ya? Mau dibaca aturan itu banyak, ada 4 kalau nggak salah tadi. Nah ini, tentukan node reference sebagai ground. Dia akan 0, biasanya di bawah. Tentukan node voltage itu yang VA, VB. Kemudian asumsi itu yang kalau VA berarti keluar. Pokoknya warna arus itu selalu biru. Nggak ada yang merah. Nggak ada yang masuk. Semuanya keluar. Nah ini nggak usah nih. Jika enter dapat nggak usah. Jadi tadi mana? Benar. Pertanyaan saya mau jelasin gimana ya. Ini satu ini cabang juga. Tapi bukan VC. Background. 0. Sehingga termasuk dari aturan ke bawah. Gitu.
Sehingga nggak saya kerjakan kok karena panjang. Cukup Anda lihat di YouTube ada bisa. Jika kita mengerjakan VA, mana VA? Nah, jika kita VA ya, kita lihat titik VA itu satu. Arus masuknya, kalau sumber arus tidak boleh dibantah. Pokoknya arus itu segala-galanya deh. Tidak bisa dibantah itu. Ini soal ini ya. Di sini 4. Maaf yang keluar biru itu ya. 7 ya kan situ ya. 7 ampere. Ini 4 ya. Ini 7, di mana tulisnya 7 di sini ya. 7. Itu sudah kelihatan 7. Oh, di sini. Ini 7. Di sini 4, yang merah masuk 4. Ini Kirchhoff 1 ya. 4. Pada titik A. Sigma I sama dengan 0. Sigma I sama dengan biru. Masuk sama dengan yang keluar. Ya. Yang masuk 4 pasti. 4. Thread. 4 nggak ada lagi yang masuk. Tidak ada lagi yang masuk. Yang di 8 ohm pasti keluar, yang di 4 ohm pasti keluar. Nggak ada yang masuk. Yang masuk cuma 4 tok. 4 sama dengan yang keluar 7. Kan 7 ke atas. 7 ditambah keluar lagi itu V. Yang 8 ohm itu VA dikurangi VB per 8. Ada lagi yang keluar? Saya kecilin ya. Empat masuk, 4-nya jelek apa-apa, 4 masuk, yang keluar 7 ditambah VA min VB plus. Ditambah lagi, yang keluar lagi tuh VA dikurangi V ground VA dikurangi V ground per 4. Sudah ketemu. Oh iya, belum yang VB. Buru-buru ya. Apa ini? VA sekarang VB. VB yang ini. VB. Habis VA kita VB. Oh ya, kalau matematika Anda suka ini ya. Ditulis persamaan 1. Nah, ini SMA, SMP udah. VB. VB yang masuk 7. Masuk itu ini. Masuk 7. Nah, 7 sama dengan 7 sama dengan yang keluar ini. Bukan yang ini ya, keluar ini. 7 sama dengan VB. Kok jadi merah sih? Biru ya. 7 masuk VB min VA biru. VB kan keluar ya. VB ini aturan. VB dikurangi VA per 8. Ditambah keluar lagi itu. VB dikurangi V ground per 12. Ada 2 persamaan. Persamaan 1 sama persamaan 2. Variabelnya 2 yang nggak diketahui. Pasti ketahui pakai apa? Substitusi, eliminasi gitu ya. Kramer, matematika. Ini persamaan 2. Sudah saya nggak mengerjakan ini kok. Ini tugas Anda matematika. Makanya rangkaian listrik sering latihan. Jadi, ada 2 persamaan. Persamaan 1, persamaan 1 pada titik VA, persamaan 2 pada titik VB.
ada 2 persamaan, ada 2 variabel VAVB, pasti dapat eliminasi, substitusi, primer. Itu node sudah selesai. Kalau Anda mau tanya boleh, kalau masih bingung Anda lihat di YouTube, dilanjutkan minggu depan. Ada SS ini, karena apa itu namanya? YouTube kan kadang ya nggak tahu mudah ditangkap yang mana, yang di YouTuber apa yang di sini. Sama tapi soalnya sama. Saya nggak ngelihat dia ngomongnya sih. Aduh, lowbat. Pas lowbat. Ini gimana nih? Sudah ya ini ya. Sudah SS. Ini mana nih? SS ini kan ada Raffi dah. Gimana Raffi, Ilham Nurul, Asul, Ahmad Rifai, mewakili deh. Apa sementara itu dulu gitu. Dilanjutkan minggu depan. Nurul deh mewakili atau Raffi? Intinya sudah Iya, Bu. Kalau sementara ya. ditanya bisa SMS Ibu atau enggak WA, iya bisa. Bisa sekali SMS, WA bisa. Terus Anda lihat YouTube-nya, coba Anda lihat YouTube-nya. Saya kirim 4. Putarlah sambil apa gitu. Belajar. Nggak usah baca, lihat YouTube bisa. Yaudah, selamat sore ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Ya. Elif ya. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.